ditolak, tapi kok sekarang diterima, gitu ya. Dan kita sekarang itu tidak mungkin tidak untuk mengambil kata remaja ini. Padahal kata remaja ini ternyata baru, baik itu di dunia Islam ataupun di dunia Barat. Remaja sejatinya dulu itu tidak ada. Gitu ya. Yang ada itu adalah anak-anak, setelah anak-anak adalah dewasa. Tidak ada konsep pertengahan dimanapun ternyata, baik di Islam ataupun di Barat ataupun di negeri-negeri lain, Afrika dan sebagainya. Mereka cuma cukup dua aja, anak-anak kemudian dewasa. Pemuda itu bagian dari dewasa, gitu ya. Nah, ternyata ini tuh adalah produk sosial dari pasca revolusi industri di Inggris. Jadi munculnya itu karena revolusi sains, kemudian revolusi teknologi, termasuk yang paling besar di antara dua itu memunculkan revolusi industri, ya. Nah, kenapa memunculkan adanya remaja? Karena remaja ini jadi seolah-olah wilayah tanggung gitu, si remaja. Dari segi awak, badan, kita nggak sebalik di rumah teh. Awaknya bisa menghamili dan bisa dihamili secara badan. Tetapi secara akal tidak mudah. Gitu. Jadi muncul fenomena remaja itu karena mereka ini tanggung, yang sejatinya ketika perjalanan pendidikan itu normal berjalan, itu nggak ada istilah remaja itu. Tapi akhirnya muncul karena tanggung. Tanggungnya kenapa? Nah, pada zaman ini jam kerja orang tua, terutama ayah, semakin panjang di luar rumah. Gitu. Ditambah lagi ya nama iluna. Jadi apa? Secara otomatis anak kan terus setiap tahun dewasa, dan setiap tahun badannya berkembang lah, gitu ya, kalau nggak mau bisa dewasa. Betul ya? Setiap tahun kan awal itu nggak gedean. Tapi otaknya belum tentu dewasa. Paham ya? Nah, makanya salah satu kenapa balik itu ada tapi akilnya nggak ada. Nanti kita bedakan, sebenarnya dalam Islam balik itu udah ada akilnya di sana sebenarnya. Tapi kenapa muncul seolah-olah kau balik tapi akal nganggur? Kenapa? Karena gini, dia secara balik artinya dewasa, secara badan dia bertumbuh, terus tumbuh, tapi akilnya tidak tumbuh. Nah, balik penyebabnya apa? Balik itu tumbuh berkembang ternyata adalah banyaknya makan. Jadi kalau anak-anak kita sadar banyak makan, ultrafood, kemudian banyak nutrisi yang masuk sehingga tubuhnya semakin besar, maka baliknya akan semakin cepat. Yang kedua adalah naluri. Semakin tontonannya itu menumbuhkan naluri, maka semakin cepat balik. Tapi akalnya ya segitu-gitu aja, bayangkan. Apalagi kehidupan sekarang, makan banyak, ditambah tontonan YouTube-nya besar, melihat perempuan, laki sejenis dan sebagainya. Tapi secara akal tetap aja segitu. Bahkan apa? Brain root, kalau bisa ngomongin brain root, si akalnya itu justru terjadi pembusukan. Makanya muncul ya, masalah di remaja itu, badannya gede, nafsunya gede, hara-haranya gede, akalnya turun. Nah, bagaimana ini? Sekarang tuh bahkan dewasa cepat, tapi akil makin lambat. Orang jadi sadar semakin menua.
ada usia 30 tahun tapi masih mental kakerot. Cicing di corona memang bisa jadi bukan hanya itu ya, tapi sistem ya. Tapi juga minta duit kakerot kegawe. Sekali lagi, konsep remaja inilah yang menjadi permasalahan kita sebenarnya. Nah, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak semakin menurun. Bapak nagawe, induk nagarawe, kayak nama. Bahwa masih lalu, bapak nagawe itu juga bermasalah karena gini. Maksudnya bermasalah tuh kalau banyak di luar, gitu ya. Sekarang itu apa 9 to 5 ya, 9 to 5 bahkan 5 to 5 gitu ya, 12 jam dan sebagainya. Kenapa? Karena ada disebutnya fatherness. Bapak itu cukup penting dalam pendidikan makna. Nah ini makanya perlu pendidikan bapak. Makanya asalnya harus tetap ada, gitu ya. Karena untuk menggantikan sosok bapak yang nanti itu berbicara makna. Kalau ibu itu kasih sayang dan sebagainya. Nah, menyebabkan generasi yang telah balik secara fisik, namun belum akhir secara akal. Nah, kayak gini nih, mus gede, gitu, ayamnya gede, bahkan strawberry, gitu ya, kelihatan cantik dan sebagainya, tapi kalau kosong. Dikasih tanggung jawab nggak bisa. Makanya kita perlunya kembali dari model Islam, yakni Pratambil itu dari lahir sampai PK bisa 7. Kemudian Tamyiz ini atau Mumayyiz ini SD. Nah ini kembali ke SMP semua. Cuma ini aja, gitu ya tahapnya. Bawa sama minum. Apa itu akil tadi? Akil itu kedewasaan secara psikologis, yang kejiwaan, rasa, emosi, ya. Kemudian sosialnya, berbarengan dengan orang lain, itu bagaimana memahami bagaimana dia posisi seperti apa, kemudian secara finansial dia sudah siap. Nanti titik lain ditanya bagaimana secara psikologi, sosial, intelektual itu, kemudian finansial anak sudah siap. Baik itu di SD. Jadi di SD itu kita upayakan bagaimana si anak itu nanti mereka minimal secara akalnya udah tahu. Saya kalau mau yang gawainya perlu dia. Dan itu juga kita harus menghadirkan pengalaman itu. Kemudian kemampuan memiliki tanggung jawab syariah, ini secara spiritual atau pandai berpikir. Nah maka nanti kalau ke depan lebih baik ada ucapan yang sering. Ini tidak apa-apa. Suaranya kurang jelas. Kurang ya? Gini? Oke. Tapi kalau nama demam itu tidak. Nah, kalau nanti lebih baik ke anak seringnya itu coba dipikirkan. Coba kalian ini pikirkan. Nah, harus sering kata pikirkan. Coba kalian pikirkan. Coba dipikirkan. Kata ini kalau bisa ke depan harus sering ke anak-anak. Tapi bukan untuk mengijuk ya. Mikir tuh, nah ini gitu. Tapi ayo kita pikirkan. Menurut antum secara pikiran antum bagaimana? Nah, ke depan kalau bisa kata berpikir itu harus sering diucapkan oleh guru kepada anaknya supaya dia melakukan proses berpikir. Kemudian secara balik yakni kedewasaan biologis. Jadi awakna magadean unggul, nafsuna magadean unggul, kahayana magadean unggul. Tapi akhirnya belum tentu. Kemudian ditambah lagi kematangan alat reproduksi. Bayangkan, kahayana gede, alat produksinya juga sudah siap, akalnya eueuh. Maka yang terjadi kita melihat kenakalan remaja, gitu ya. Mohon maaf terjadinya pacaran, seksualitas dan sebagainya, bahkan terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena secara badan dia siap untuk membunuh, berperang dia sudah siap. Tapi secara akal
dia turun. Nah, ini kasih akal atau akil, jadi dia berusaha untuk tanggung jawab. Nah, ini selain berpikir, yang sering harus antum katakan ke anak itu adalah tanggung jawab, amanah dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kan kamu telah memilih ini, kamu harus tanggung jawab. Kata itu harus sering. Amanah, tanggung jawab. Gitu ya. Kemudian kemampuan berpikir tadi udah, kemandirian, mandiri. Nah, kata mandiri nggak sering. Kamu harus kerjakan itu sendiri, kamu harus mandiri. Kemudian kita manusia, memimpin dan sebagainya. Kesiapan menikah dengan bukti kedewasaan akal. Gitu. Jadi kalau dulu kita mengenal tahu betul kan, usia 15 tahun udah menikah, 9 tahun udah menikah. Kenapa? Karena udah siap gitu. Bukan berarti kita gitu ya, menghadirkan sekolah ini anak ini siap. Ini kan gitu. Tapi maksudnya secara akil dia tuh siap, bukan badannya doang. Gitu. Ai kawin bisa, ai nikahmu. Kan ada lagi gitu. Ai kawin hayang gitu ya. Maaf, tahu ya, kawin ya. Ai kawin hayang, ai nikahmu. Bertanggung jawab enggak mau. Nah, ini program yang akan menyelesaikan masalah kita ini. Ini real masalah kita. Dan uniknya remaja itu ada kasus, ada anak usia 12 tahun. Itu mohon maaf ya, ada yang perempuan 12 tahun diperkosa oleh yang usianya 14 tahun. Dengan jumlah orang itu sekitar 9 orang. Sampai si perempuannya itu rusak depan belakangnya, sampai meninggal. Itu banyak loh sekarang. Terus di penjara nggak? Enggak. Kalaupun hanya sebatas romantis. Kenapa? Karena mereka itu dianggap anak kecil. Bayangkan masalah ini. Mereka secara dewasa bisa melakukan secara tubuh seperti orang dewasa, bisa membunuh, bisa apa, tapi otaknya sebenarnya masalah sekarang kita remaja itu ini sebenarnya awaknya gede gitu, mainannya sebalik, tapi akalnya lemah, slow. Makanya kita harus menyelesaikan ini. Kekuatan kita nanti ke depan ya, ke rumah Al-Ikhlas ini adalah di wilayah ini, menyelesaikan ini ya, menyelesaikan masalah ini. Balik dan akal harus berjalan seiringan sebagai tanda kesiapan menerima beban syariat dan tanggung jawab kehidupan. Ya, baik itu dia secara sosial, ekonomi, ya ataupun psikologis dirinya. Kemudian ini program nyata di tengah kita. Misalkan akil itu bisa lambat sampai geser ke usia 27 tahun, bayangkan. Usia 27 tahun tak bisa dengan gawe masih minta keindungan. Dan saya menemukan itu. Sok beban itu, beban di mana? Tapi ada nggak ada, sekarang banyak. Penyebab jarang diberikan kesempatan berpikir. Makanya sering ke anak saya kita pikirkan, mereka gimana, hargai sekali lagi ucapan mereka, pikiran mereka, kayak hasil berpikir, biarkan gitu. Walaupun ya mungkin dangkal cara berpikirnya, memang anak gitu. Tapi terus diupayakan mereka ini belajar untuk terus bisa berpikir. Kemudian cara supaya akil itu naik adalah menangani masalah. Jadi ke depan ustaz-ustaz harus banyak sering memberikan anak masalah. Gitu. Lain bikin masalahnya, tapi membuat masalah apa? PR di rumah, misalkan tugas ini, tugas B, tugas D. Biarkan mereka banyak berpikir, memikirkan A, memikirkan B, memikirkan C. Jadi kalau bisa, nah, apa ke depannya adanya ini guru kelas.
Nah, guru kelas harus tahu betul bahwa setiap hari kalau bisa ada tugas. Termasuk juga tahfidz tahsin, kalau bisa ada tugas, kasih tugas. Biarkan mereka itu diajak berpikir. Mereka disuruh untuk berpikir, menangani masalah dan adalah kemandirian. Biarkan mereka mandiri, masalahnya diselesaikan sendiri. Kita hanya sebatas membantu mendengarkan, kemudian kita membantu mengarahkan, itu saja. Tidak lebih, supaya mereka ini akhirnya tidak lambat. Nah, sedangkan balik justru cepat dan bisa usia 9 tahun. Sekarang kan usia kemarin tuh yang paling baru tuh kelas 4. Ya. Bahkan ada laki-laki, bayangkan. Ada laki-laki yang sudah balik kelas 4. Kelas 4-nya kelas berapa tahun? 7, 8, 10. Masya Allah. Tapi ke depan bisa jadi kelas 3. Udah balik. Maksudnya apa sih? Kasihan. Kan akhirnya belum beres. Akhirnya itu kan sampai mau belajar nih anak, tapi sudah nampak beban apa minimal balik itu beban spiritual, beban ibadah. Betul tidak? Ya apalagi ke depan beban finansial. Penyebabnya overnutrisi, banyaknya makan. Biasanya orang gendut sih, emang nanti. Yang gendut gitu ya, nutrisinya itu pasti lebih cepat gitu. Lu gede gitu. Saya khawatir jihad gitu, gendutan. Di makanan itu mau nggak khawatir balik gitu cepat gitu. Termasuk dia Haris usia kelas 6 saat itu. Haris itu, padahal saya dulu pas SMP akhir itu juga gitu. Masih culun-culunnya gitu. Jadi saya harus kelas 6 dulu, Masya Allah. Nah gitu, jadi saat ini yang harus kita pikirkan dan menjadi solusi mudah. Anak sudah dewasa fisik tapi belum siap bertanggung jawab ini. Dia bisa membunuh ya, sebagai orang dewasa, tapi dia tidak bisa jauh pandangan sebagainya. Makanya aina dulu anak gitu ya, kandungan remaja pasti. Gitu. Ini tugas kita anak-anak kita kasihan. Muncul fase remaja penuh kegalauan dan kebingungan identitas. Nah ini jadi masalah itu. Ya, maka kita hadirkan mereka ke depan, diarahkan kerjanya apa, gitu. Dianya mau kemana dan sebagainya. Solusinya ya pendidikan darurat ini sejak atfal yang TK sama mumayyiz. Jadi ini salah satu juga masalah pendidikan modern kita ya, yang di fatherless country di Indonesia itu disebut sebagai negeri tanpa ayah gitu. Makanya antum harus hadir minimal. Kenapa? Karena ayah itu adalah pemberi makna ya. Kalau ibu itu kasih sayang. Nah di antara ini berdasarkan penelitian beliau ini, justru balik itu muncul karena kasih sayang ibu. Nah, kalau akil itu justru dari ayah. Pemberian makna, hidup itu apa, mau ngapain. Kalau ibu, karena resepnya tukang kasih sayang, ngasih makan deh gitu. Ibu cek gini. Menurut penulis yang meneliti, kasih sayang ibu itu menyebabkan anak itu lebih cepat balik karena kasih makan terus. Tapi kalau ayah itu emang dari dulu si ayah itu dia selalu ngajak anaknya bermain, berburu, melihat kehidupan dan sebagainya menurut beliau. Tapi bukan itu ya intinya. Intinya adalah ayah itu penting untuk memahami anak tentang makna kehidupan. Dan sekarang sudah tidak ada. Banyak anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan aktif ayah. Ayah memiliki peran krusial sebagai penanaman nilai dan ketegasan. Nah ini pentingnya kalau ibu kasih sayang. Peran persuasif
gitu ya, kedekatan dan sebagainya. Kemudian peran ayah tegas, gitu ya. Nah, jangan sampai balik atau tidak ada. Kalau saya juga anak yang indung lawan lah gitu ya, saya mah dak, dak, gitu. Supaya memang pada waktu kasih sayang ada, tapi memang harus paham ada batas. Betul lain dapat dikarekan gitu terbungkuk ya, tapi langsung tidur. Begini. Pendidikan untuk persiapan bukan pembekalan. Nah ini prinsip dasar nanti di TK, yakni fokus pada ahliat dan wujud, yakni memiliki hak belum dibebani kewajiban. Jadi mereka ada hak. Haknya akan besar. Wilayah ini wilayah diistimewakan. Gitu. Di TK itu. Kewajiban mereka belum bisa. Ya. Hanya kalau misalkan disiapkan, ya. Hanya nanti caranya begini. Mereka ikut sholat, tapi ketika misalkan ada yang kerap sholat, bapak itu, gitu, amanah, it's okay, gitu. Kalau di TK. Gitu. Tapi adakan. Ya, sebenarnya di antara konsep ini sudah ada banyak yang sudah kita jalankan sebenarnya. Gitu ya, kayak di TK saya juga lihat tidak ada pemaksaan gitu ya. Anak main ya main, ketika tidak ada pemaksaan lah gitu. Kemudian di SD fase tamyiz mulai dikenakan kewajiban secara bertahap sedikit-sedikit. Nah, nanti kita akan bagi SD ini pertama mumayyiz, yang kedua adalah mumayyiz pra-balik. Nah, bisa dilihat apakah 1345 atau 13 12 3456. Nah, itu disilahkan teman-teman melihat gitu ya, apakah di mana. Kita akan lihat juga. Anak siap menjadi mukallaf yang mandiri. Nah, ini tujuan akhir kita. Mereka siap dikasih beban. Dulu kita pernah anak-anak kita yang kelas 5, kelas 6 itu alhamdulillah udah siap. Sebenarnya kalau di kampung mah sampai ada anak itu sampai memberikan selamat ya sudah balik. Selamatnya sudah balik itu luar biasa itu. Kenapa? Itu bukan jadi beban. Ya, kalau kita mengenal dulu, ya itu jadi beban. Nah, ini tahapnya pendidikan berbasis fitrah, yakni akil balik, ada atfal mau sampai 7 tahun. Nah, ini fokus pendidikannya eksplorasi bakat, gitu ya. Bakatnya dia di mana nih? Gitu. Makanya nanti akan muncul dia tuh harus hadir ke tempat-tempat pekerjaan tertentu, gitu ya. Kemudian menghadirkan kegiatan yang beragam, gitu ya. Gak hanya taristung, tahfiz, tapi juga nanti beragam. Karena apa? Untuk memunculkan dia bakatnya di mana. Kemudian terkait fondasi fitrahnya, keimanan kepada Allah, gitu ya, sebagainya. Kemudian pembiasaan tanpa paksa. Nah, ini titik poinnya. Kemudian mumayyiz 7 sampai 10. Berarti 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Kelas 4 kalau di sini ya. Kemudian 11, 12, 13, 14. Selebihnya ini mumayyiz berbalik. Tapi bisa aja ini 1 sampai 3, di sini 4 sampai 6 dan SMP, SMA ya. Ya. Kelas 7 SD tambah 6 13 ya. 13. Oh ya, berarti ini SD dan SMP. 13, 14 SMP. Oh, makan luar biasa. Jadi SMP, ini SMA. SMP udah harus masuk ke wilayah ini. Gitu ya. Nah, kita ini membentuk baik guru, gitu ya. Kemudian atur the talent apa, bakatnya apa, kemudian pengenalan profesi, gitu ya. Kemudian di akhir dia SD ini harus muncul kedewasaan mental, sosial,
Ya, SD 4, 5, 6 lah kalau kita mau ambil gitu ya. Kemudian secara finansial, kemudian persiapan mukallaf. Nah ini berat di SD ini, termasuk di SMP awal. Gitu. Kita harus menyiapkan anak sudah mulai dewasa secara mental, sosial, finansial, dan persiapan. Tidak ada finansial, berarti mereka harus bisa mencari uang. Iya. Sebenarnya ketika anak sudah balik itu harus sudah bisa bekerja sebenarnya. Dulu orang-orang Islam dulu, orang dewasa kan udah kerja mereka. Emang kerjanya itu harus kerja fisik banyak. Seperti bilangkan Imam Syafi'i, 14 tahun itu sudah menjadi ahlul fatwa. Mufti mereka 14 tahun. Kemudian sebagai Usamah bin Zaid. Pernah dengar Usamah bin Zaid? Usia 17 tahun menjadi jenderal bagi para sahabat yang sudah senior. Kemudian Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Kemudian Tan Malaka itu pergi ke Belanda usia 16 tahun. Hatta itu 15 tahun. Ya. Sumpah Pemuda ternyata anaknya luas gitu. Rata-rata mereka yang bersumpah Sumpah Pemuda itu usia 14 tahun. Pikiran negara, bayangkan. Lain pikiran awal mereka. Atau pikiran laki, ada yang bisa. Ini 14 tahun memikirkan negara ini, Ustaz. Ini yang harus kita bentuk di anak-anak. Dia udah beres kehidupan dia. Dia sudah beres tentang makna hidup dia. Gitu. Dia sudah memikirkan bagaimana sudah bekerja, uni dan sebagainya. Itu tujuan kita. Ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan hilang di tengah-tengah manusia itu sendiri sebenarnya. Nah kemudian baru setelah balik dia memikul taklif syariat dan amanah peradaban secara total. Nah ini keinginan kita. Target anak sudah dewasa secara mental, spiritual, emosional, bahkan finansial ketika mencapai usia 14-15 tahun. Jadi secara finansial minimal dia punya hobi yang menghasilkan uang. Baik itu dari sosmed dan sebagainya. Jadi maksudnya teh jangan duit dia tuh banyak gitu. Alhamdulillah saya tuh ya istilahnya ketemu orang. Saya nggak akan cerita siapa ya. Tapi bayangkan anaknya sudah S1 masih minta kapal. Kemudian kita obrolkan ke si Rayhana. Kemudian Rayhana bilang, oh gitu ya, kalau itu sama aku aja gitu ya. Gitu ya. Karena si anaknya itu sudah dikasih tempat, dikasih modal A, misalnya kayak, tapi nggak mulai bisnis itu. Mesti merek kamera. Dia si budak eta, bisnis nu kahayang si budak eta. Si budak kita tetap di jalan-jalan, bayangkan. Gitu. Aku Rayhana gitu. Saya ada kalau tahu sama aku aja gitu. Nah, apa nanti? Karena sudah ada di kita tuh ada apa? Sebenarnya tuh market day. Powerful kan market day itu. Nanti mereka minimal tahu cara neangan duit. Gitu. Resep duit mah pasti gitu. Resep duit mah gitu. Tapi kumaha resep neangan duit itu penting. Karena kehidupan mereka nggak mungkin harus ada finansial. Gitu. Nanti ketika mereka kuliah itu juga harus berpikir nyari duit di mana dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Jadi untuk mental kakolot gitu.
Nah ini titik poinnya kita SD di sini nih, mumayyiz dan mumayyiz prabali. Nanti SMP SMA ini, maka kita harus bikin tadi ya, anak-anak nanti di SMP SMA itu mereka harus memikirkan kerja apa. Kalau masalah kehidupan ideologi itu sudah selesai, itu pasti. Itu udah selesai. Itu bukan sesuatu yang ini ya. Itu udah selesai bagi kita. Gitu ya. Tapi ada yang belum selesai bagi anak-anak kita. Itu adalah ini, ya, mencari finansial dan sebagainya, kepemimpinan di sosial dan sebagainya. Kalau spiritual itu harus jadi dai, pengemban dakwah ideologis yang memikirkan negara dan sebagainya, itu selesai. Nah pasal akal ya di 0 sampai 7, jadi mereka tuh ya ini ayat 7. Jadi mereka ini harus belum ada kewajiban tapi mau mengarah ke sana. Memiliki kemampuan membedakan baik buruk secara penuh. Nah, gitu ya, belum tamyiz. Tamyiz itu membedakan A, membedakan gitu. Tapi apa? Mereka lebih kepada seru atau tidak, suka atau tidak, sifatnya perasaan, rasa. Gitu ya. Maka disebutnya itu idrokus syuuri. Cara berpikirnya itu karena berpengaruh oleh perasaan. Nah, makanya hadirkan pembelajaran yang seru. Tapi nanti seru gitu, oke? Nanti di SD 1, 2, 3 itu penting juga. Karena apa? Masih ada. Walaupun kelas 7 itu udah mulai idrok tafkiri gitu ya. Tapi ada sumurnya masih ada. Lebih besar. Kemudian bagaimana strategi pendidikan TK? Pertama adalah membangkitkan ini awareness by heart dia. Gitu ya. Jadi ada bakat, ada minat. Kalau minat itu kesukaan. Minat, resep kalinya matematika, itu minat. Kalau bakat itu dia lebih cepat belajar dan menguasai dalam bidang itu, walaupun nggak minat. Ya, belum tentu minat dia. Tapi bakatnya di sana masalahnya, ada nggak ada? Bahkan ada anak yang dia tuh nggak suka matematika, tapi ketika belajar matematika justru dia lebih cepat. Jadi bakat, walaupun dia nggak minat. Tinggal orang kayak gini sebenarnya enak. Kenapa? Tinggal minatnya aja dipikirkan. Karena kalau bakat itu sudah akal sifatnya, gitu, kemampuan akal. Tapi bisa nggak? Kalau bisa atau tidak jelas bisa. Tapi perlu apa? Perlu training lebih banyak dibandingkan yang lain. Misalkan ada orang yang suka, dia tuh bakatnya di musik. Nah dia itu cepat di musik. Cepat dia belajar ketika lihat ayatnya. Tapi ada anak yang dia itu nggak bakat di musik, tapi bisa nggak jago musik? Bisa. Dengan pelajaran lebih banyak, lebih tinggi, training-trainingnya dibandingkan orang yang berbakat. Karena otak kita tuh elastisitas itu tinggi. Jadi kita bisa jadi apapun dan bisa menjadi siapapun. Kita ini berdasarkan otak kita, kecerdasan kita bisa jadi apapun, kita bisa jadi siapapun. Betul. Bahkan sampai tua saja kita bisa jadi apapun. Kemudian nanti ada dokumentasi aktivitas, termasuk portofolio dan sebagainya, gitu ya. Kemudian pendidikan berbasis fitrah, ya, yakni menunjukkan keimanan, jangan memaksakan pola pikir dia menjadi dewasa. Gitu. Anak TK sama SD itu bukan orang dewasa bertubuh kecil, bukan. Jadi, ya beda. Jadi bukan orang dewasa bertubuh kecil, bukan. Paham ya? Paham ya? Dia bukan dewasa bertubuh kecil, bukan. Tapi anak yang bahkan akalnya itu belum dewasa. Gitu. Bagaimanapun juga ini uniknya manusia. Ketika binatang yang lain lahir, kebinatangannya itu langsung aktif. Udah lahir,
jadi kuda kan, loncat naik kuda gitu, nggak bisa jalan, nggak itu sudah kuda. Jelema enggak. Ketika lahir dia tuh nggak berdaya, nggak bisa jadi manusia, tanda petik. Tubuhnya manusia, tapi kemampuannya itu nggak seperti manusia. Nah makanya Ustaz, kita di TK nanti bertahap. Seperti apa? Nah termasuk jangan terjebak rutinitas monoton. Ya. Fase anak sebagai raja nanti di sini. Khususnya mereka tuh senang atau tidak, suka atau tidak, feeling, perasaan. Anak hanya diajari satu jenis kegiatan nih, hati-hati ya. Tidak ada kesempatan mengenal berbagai profesi. Harus ada profesi ini, walaupun sebenarnya TK sudah ya. Ada banyak yang sudah. Tapi ini kita jalankan supaya teratur. Nah, terlalu fokus pada taklid tanpa memahami tahap perkembangannya. Gitu ya. Ini juga hati-hati. Perbanyak beragam pengalaman, bertemu banyak hal, bakat dan sebagainya. Jadi kan pembelajaran sebagai petualangan bukan tugas. Jadi kalau anak mah petualangan, adventure dan sebagainya sudah di wilayah TK. Kemudian di Mumayyiz, yang di SD, nah di sini muncul membedakan baik dan buruk. Kalau baik dan buruk itu bukan syukur. Kalau syukur mah suka, seru atau tidak. Kalau akal itu baik, buruk, benar, salah. Artinya apa? Usia 7 udah mulai bisa. Walaupun perasaannya masih ada. Gitu. Perasaannya mengaitkan akalnya. Belum sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi sudah tahu baik buruk, tapi belum sepenuhnya bertanggung jawab. Jadi bukan hanya akal saja yang ditumbuhkan, tahu benar salah, tahu baik buruk, tapi juga tanggung jawab itu. Kenapa? Nanti ilmu yang kita kasih di SD, SMP, SMA bukan teoritis, tapi apa? Terapkan, pahami. Gitu. Gerbang menuju akhir balik sedang dibuka. Nah di sini kita dibuka anak-anak. Ya. Makanya pentingnya nanti pemahaman anak terhadap perkembangan mereka. Setiap kegiatan adalah sumber gagasan, tapi bukan hanya wawasan untuk diterapkan, gitu ya, tidak hanya dipikirkan semata, gitu. Nah kemudian nanti ada talent tertentu, profesi, dia mau jadi apa, gitu. Nanti kita hadirkan, dikelompokkan dulu, ada kelompok yang pengennya itu jadi tentara misalkan. Kemudian datangnya tuh kodim, gitu ya, ke acara tertentu di sana. Ini dia dokter hadir ke rumah sakit. Gitu. Jadi dilihat dulu bakat anaknya itu kemana, kemudian minatnya kemana. Kalau enggak antara bakat dengan minat, antara bakat dan minat mana yang didahulukan? Hah? Bakat. Kenapa? Karena tadi dia lebih cepat di sana. Karena nanti khususnya di wilayah kerja itu nggak peduli dia berbakat apa, dia minat atau tidak, gitu ya. Karena ketika bicara kerja itu tetapnya dilakukan, gitu. Nah makanya bicara itu profesional, gitu. Jadi kita hadirkan ke anak itu adalah profesional. Walaupun misalnya dia nggak suka, tapi dia bakatnya di sana. Ya kok ini lakuin, yang ini juga lakuin. Hanya nanti yang bertumbuh itu yang ini loh, kamu ketika misalkan suka sepak bola dan bakat di sepak bola, justru ini akan bertumbuh nih dan sebagainya, gitu ya. Nah kemudian bahasa yang sering harus kita ucapkan adalah amanah, bukan hukuman, gitu ya, bukan kewajiban, gitu ya. Tapi amanah itu berdasarkan kepercayaan. Jadi trust, gitu. Jadi mereka ini
seolah-olah dihargai. Kenapa? Dipercayai. Makanya ketika ini, jangan gini, kamu tuh wajib sholat. Kalau tidak nanti dosa besar. Dosa nih kamu. Tapi apa? Allah sudah mempercayaimu. Kamu tuh udah bisa sholat, gitu ya. Dan Allah mempercayakan kamu jadi manusia. Gitu. Bisa aja kamu tuh jadi kambing, jadi apa? Dipercaya. Bahkan misalkan tentang itu tuh percepatan, gitu ya, lomba antar tanda kutip, mohon maaf ya, sperma menuju opung. Kan itu menunjukkan dia itu berhasil dari segi apa? Lomba dengan sperma yang lain. Gitu. Karena hari ini setiap manusia kita ini adalah pemenang. Betul nggak? Pemenang kita. Setengah kita kan, setengah itu adalah ovum, setengah kita adalah sperma. Nah, setengah kita itu adalah pejuang itu, mengalahkan sperma yang jutaan itu. Artinya kita ini pemenang. Nah, makanya di sana, gitu ya, hadirkan kepada anak kepercayaan mereka tuh hebat, gitu ya. Dan Allah memberikan amanah itu karena kepercayaan. Dan kamu sanggup, kamu bisa. Nah, kemudian misalkan anak bertahapnya itu, ini mah contoh saja ya. Ketika di TK, atfal menyiram tanaman, nah tugasnya teh. Gitu. Kemudian menjaga sajadah, membawa sajadah, harus ada tugas lah. Harus sering dikasih tugas. Dan itu masalah kan, supaya apa? Mereka berpikir, mereka mendapatkan amanah. Biasa bertanggung jawab. Kan tadi titik poinnya tuh berpikir dan bertanggung jawab. Itu aja dulu. Ya, berpikir kemudian bertanggung jawab. Kalau dua ini selesai, Allah kesana tuh akan beres. Masalah akil balik ini, masalah remaja ini. Misalkan menjaga waktu, misalnya ada anak yang kamu tugasnya liatin saja. Kalau udah sampai ini, kasih tahu Ustaz, kasih amanah, kasih tugas. Mumayid, petugas adzan, misalkan di SD hitung zakat, misalkan atau hitung bukan zakat yang di sekolah tuh ada sedekah tertentu gitu. Ya, kemudian mentor adik, nah konsep bagus nih. Jadi si kakak kelas itu dia memiliki adik di sekolah. Nanti ada konsep brotherly. Jadi bukan hanya pendidikan tuh pak parenting, ada brotherly. Jadi ngajarin anak, khususnya yang kakak itu, yang kakak kelas itu, dia kan akan kita dewasakan secara fitrah tapi ya. Karena memang secara fitrah, nah, mereka tuh harus siap dewasa. Justru remaja itu nggak fitrah. Remaja itu dari dulu nggak ada. Yang fitrah itu anak SD menuju ke SMP itu udah mulai dia sudah memahami tentang finansial dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa kita seolah-olah berat? Karena pendidikan kita emang gitu. Ada sikap remaja itu, titik remaja itu. Karena kalau dihilangkan konsep remaja itu, ketika kita sudah usia 13-14 udah oke, sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga di SMP, SMA ya, kebanyakan kan sebenarnya pelajaran yang tidak kita perlukan dalam kehidupan ini secara real. So, misalkan integral, wah, siapa yang menggunakan integral dalam kehidupannya? Atau turunan matematika, gitu. Ada nggak? Buat ayah, ya. Ya itu mah kan kalau orang-orang yang kinerjanya di sains itu kan perlu memang bodoh atau apa? Gitu. Tapi kan ada yang tidak menggunakan itu. Yang khususnya itu untuk tadi memahami kehidupan. Nah gitu ya. Kemudian misalkan di SMP kalau uang mingguan bisnis kecil kelas, gitu. Saya juga ke Haris itu ingin
dia tuh bisa bisnis di pesantrennya gitu. Tapi ya pesantrennya memang fokusnya tuh untuk itu gitu, hanya sebatas ngaji gitu ya. Walaupun ada kegiatan lebih kepada beres baju ya, cuci baju lah gitu. Tapi untuk bisnis belum. Nah harusnya nanti ke depan sampai SMA itu kita mengisi bisnis. Ya seperti di SD ada market day, tapi nanti di SMP SMA itu kita anak berpikir bagaimana bisa bisnis. Kemudian ini peningkatan konsep amanah. Hakikatnya kepercayaan yang diberikan bertahap, bukan hukuman. Tanggung jawab, amanah, nah gitu ya. Karena ini dua ini harus terus digaungkan selain berpikir. Ini kepercayaan. Nah di sini ada atfal, amanah kecil, kemudian ini sosial, SD kecil, SD kelas bawah, ini SD kelas atas, ini harus udah masuk ke finansial. Oh ini kepemimpinan udah harus muncul gitu. Di SD itu, SD 1, 2, 3 kita harusnya udah beres masalah sosial ya, kemudian masuk ke finansial, kemudian nanti akhir balik penuh. Ibadah, amanah kecil dulu, misalkan jaga sajadah, bangunkan sahur gitu ya, ke adiknya dan sebagainya. Sebelum takbir penuh. Sosial, ada musyawarah, makanya penting ikrimah dikembangkan, mohon ikrimah harus dikembangkan. Ya, mereka diajarkan untuk apa? Rapat, ikrimah, gitu ya. Bisa jadi mulainya dari kelas 3, 4, 5, 6 atau 3 atau 4, 5, 6, enggak? Kalau 1, 2, 3 ya sulitnya naik rapat tuh asa sulit gitu ya. Kalau kelas 1, 2, 3, karena nanti kita bisa. Kemudian finansial ada hazan antagonistik yang mengelola uang dan bisnis kecil. Nanti kita jelaskan. Kemudian peran pendidik. Nah ini bukan kontrol, tapi apa? Menemani, gitu ya. Menemani mereka, gitu ya. Tidak langsung ada di tengah-tengah kehidupan mereka, melihat, ya, hanya melihat. Ya. Kemudian konsekuensi bukan anak rasakan hasil amanahnya. Biarkan anak rasakan hasil amanahnya. Jadi ada consequential learning. Jadi ketika anak sudah memilih A, ya udah, berarti dia harus bertanggung jawab dengan pilihan A. Gitu. Misalkan ada anak yang aku nggak mau pakai baju, gitu. Misalkan nggak mau pakai jaket, kita hanya sebatas nanti dingin loh, nanti kamu sakit loh. Tapi dia masih kan, ya udah. Gitu ya. Tapi kamu yang tanggung jawab ya, itu aja selesai. Gitu. Ada konsekuensi learning. Biar dia paham konsekuensinya. Ada konsekuensi real ketika dia memilih A, memilih B, memilih C. Kemudian targetnya adalah mukmin mukallaf, siap memikul amanah agama, sosial dan finansial. Ini yang akan kita fokuskan. Ya. Untuk kedewasaan dia, akilnya. Jadi nggak semua hal, tapi lebih kepada agama, sosial, kehidupan komunikasinya, kepemimpinannya, kemudian finansial. Mencari uang, mencari kerja nggak berat, memikirkan uang, gitu ya, menulis data-data keuangan dan sebagainya. Sama yang ini, dan ini sudah ada tiga-tiganya, tapi memang kita belum menguatkan juga. Kalau ini yang belum kuat, kepemimpinan, gitu ya. Kemudian dari segi agama, ya belum kuat, kan misalnya beberapa sholat anak itu masih dari. Gitu ya. Makanya kalau bisa dibedakan tuh antara 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Ya. Kalau bisa mah dipisahkan. Walaupun nah ini sulit, nanti kita bangunannya terbatas. Ya, mudah-mudahan kita ada bangunan yang lebih besar, yang lebih ini ideal. Apa itu? Masih lama? Ya. Apa itu consequential learning? Jadi pembelajaran yang belajar karena konsekuensinya. Gitu.
Jadi anak harus belajar berdasarkan konsekuensi yang dia pilih. Semua ada konsekuensinya. Nah, jadi diajarkan kepada mereka ada konsekuensinya, sehingga mereka harus tanggung jawab. Jadi kan tadi poinnya berpikir kemudian bertanggung jawab. Bagaimana memenuhkan tanggung jawab? Dikasih amanah, dikasih tugas, kemudian mereka paham ada konsekuensinya. Dikasih tugas PR, nggak dikerjakan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? PR-nya lebih banyak, misalkan. Dia harus mengerjakan lebih cepat, misalkan. Atau misalkan konsekuensi yang lain, enggak? Ya. Biarkan anak rasakan konsekuensi alami, ya. Jangan interupsi, ini baik, ini buruk, terus menerus. Gitu ya. Jangan hanya sebatas dogmatis. Benar ya harus gini. Tapi apa? Diajarin itu why-nya, kenapanya. Yang keduanya sudah diajarin kenapanya, dan dia tahu konsekuensinya, dia dapetin, ya udah. Tapi sekali lagi aman. Nah, nanti kita akan bicara lingkungan supaya konsekuensi dia itu tuh aman. Kan misalkan ke anak, hati-hati, jangan lari-lari, gitu. Pelan-pelan saja, nanti jatuh. Misalkan kan udah tuh, ada hati-hatinya, ada kenapanya, supaya nggak jatuh. Udah tuh, jebret, jatuh. Ya udah, kita nggak boleh gini. Tuh kan, nah, ya. Karena dia sudah mendapatkan konsekuensinya. Dia sudah dapetin konsekuensinya. Jadi biarin aja dia supaya berpikir. Tapi jadi aman jatuhnya itu. Bahkan yang bisa yang dilihat untuk orang tua ya. Khususnya untuk orang tua, ketika anak jatuh jangan dilihat. Kalau dilihat mah jangan dilihat. Ketika udah dikasih tahu, tapi juga jangan dihantam. Karena jatuh dihantam gitu. Tuh ambil lah. Tahu santai. Dia sudah mendapatkan konsekuensinya. Itu konsekuensi alami kan? Alami karena tadi dia sudah dikasih tahu sebagainya. Nah makanya nanti salah satu ini tuh adalah biarkan mereka diberikan memilih, gitu. Biarkan mereka memilih. Ini titik poinnya. Misalkan mau dikasih tugas apa, mau yang mana, ada sisi mereka tuh memilih. Biarkan mereka memilih. Ya. Sekali lagi aman. Kemudian ada konsekuensi alami, hasil pilihan dibiarkan terjadi, bukan hukuman buatan. Itu yang di intro, bukan apa, alami, yang sifatnya itu alami. Misalkan dia nggak ngerjain PR, sikap alaminya apa? Tuh kan kamu tuh nggak bisa itu karena nggak ngerjain PR. Nah, gitu. Lebih baik bukan buatan. Jadi maksudnya alami ketika dia tidak melakukan itu, alaminya kan dia nggak bisa dan sebagainya. Jadi yang alami itu yang muncul. Boleh nggak misalkan hukuman buatan? Ya boleh saja. Gitu. Misalkan itu menjadi aturan bersama, nah, gitu ya. Aturan nggak boleh langsung ditindak sebelum aturan itu sudah disepakati sebelumnya. Nah, itu titik poinnya, hati-hati. Jangan sampai aturan itu ada ketika kejadian pada saat itu. Nah, ya. Nah, makanya lebih baik alami saja yang kita utarakan ke dia. Kemudian lingkungan aman, konsekuensinya tidak berbahaya, anak tetap dicintai. Ketika dia anak jatuh, ya udah biarin dulu supaya berdiri, kita nggak lihat, kemudian kita hampir dia kenapa, nah, gitu, sebagainya. Contoh lupa menyiram tanaman, bukan tanamannya jadi bisa layu loh, ini nggak segar loh. Jadi konsekuensi langsung alami karena dia menyiram tanaman itu. Jangan diselamatkan dengan cara misalkan, nanti sama Ustaz aja. Kamu nggak usah, bukan jadi layu, kayak gitu.
Jadi amanahnya tetap dia pegang, tapi dia harus paham itu tuh ketika dia akan melakukan ini nih, ada layu dan sebagainya. Tapi jangan langsung itu diambil amanahnya atau diganti sama yang lain. Kecuali itu putaran waktu, ya, ada kesepakatan, ada pergantian. Tapi kalau misalkan dia terus menyiram, ya udah, dia terus tidak diganti. Uang habis dirabuk, tidak ada tambahan sampai minggu. Misalkan nih seminggu, habis kasih kamu 20.000, pas rebo habis, nah tunggu lah selesai. Itu kan konsekuensinya. Bukan kenapa kamu jajan terus. Ada konsekuensi alami ketika dia jajannya itu berlebih. Ketika Kamis, Jumat dan sebagainya sampai akhir nggak akan dikasih lagi. Jadi bisa berikan konsekuensi itu. Ada tanggung jawab. Jangan diselamatkan terus. Jadi dengan kata oh nggak apa-apa, hati-hati tak. Nggak apa-apa. Nanti kedepannya juga oh ya udah itu nggak apa-apa. Bahkan ketika nanti SMP ngebully, SMA ngebully, ya bahkan sampai membunuh ada nggak apa-apa. Kan seremnya gitu ya, orang di sana ya kita aja sebenarnya ada ya. Ngebully sampai dijatuhkan gitu ya, dan sebagainya. Main game dulu, PR nanti rasakan stres malam hari. Ya, rasakan tuh gimana stresnya. Jadi ketika anak sedang main sulit gitu ya, ya udah seterek gitu. Well, pagi kamu harus sekolah. Apapun yang terjadi. Jadi bangun dia kan kenapa? Jadi ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Kemudian ini juga sudah kita lakukan sebenarnya, tapi mungkin diperkuatkan yakni bakat apa mereka. Karena penting nanti pas dia kerja, bukan kerja apa dan sebagainya, supaya cepat dia bakatnya apa. Kalau bisa menumbuhkan, menghadirkan itu, dan bakat itu real kita lihat. Dan kita kerjasama dengan orang tua untuk mengetahui bakat anak. Sehingga tidak terjebak oleh rutinitas akademik. Akademik penting, tapi juga yang penting adalah talent anak. Nah kalau bisa mah balik kelas ya, setiap anak itu Anda tahu betul ini siapa, dia bakatnya apa, kemampuannya apa, kesukaannya apa, bakat dan minatnya apa, itu dua aja. Setelah itu nanti kita tentukan si bakat itu lebih meningkat, si bakat dan minat itu klop. Kalau antara bakat dengan minat itu klop, misalkan saya dulu bakat saya itu IPS bernama dan minat saya juga IPS. Tapi kalau saya saya mengadari bakat gitu. Sehingga ketika saya masuk IPA bisa ini tidak berat gitu. Bahkan ketika kuliah saya sayang loh IPA, padahal hati berapa IPS gitu. Saya bukan takut, tapi alhamdulillah jadi gabung gitu ya, pikiran IPA IPS itu ada. Tapi nggak keluar. Bahkan saya tuh ketika kuliah itu kayak pengen kelar gitu, sampai harus 5 tahun yang kan kuliah. Ya harusnya 4 tahun. Orang lain bisa, saya kok nggak bisa. Ya betul nih, ya dibatalkan. Ya pun saya juga dapat pahala ya, karena mengikuti orang tua. Tapi jadi itu kan, jadi saya juga belajar. Karena saya, kamu jadi apa sebenarnya? Minatnya apa, mau bakal tahu sebagainya. IPA, IPS, mangga, mau bahasa, silakan. Nah gitu, jadi intinya mana tahu. Nah kemudian muncul akhirnya demagogi. Jadi dalam aneh di dunia pendidikan itu ada cuma 2, pedagogi sama andragogi, cuma 2. Pedagogi itu untuk anak-anak TK,
sampai SMA. Kalau andragogi itu kayak kita dewasa, pendidikan dewasa. Sebenarnya pendidikan sudah tahu cuma ada dua wilayah itu, manusia anak-anak dewasa. Tapi yang remaja itu nggak ada. Namun realitasnya ada. Kan realitas itu muncul karena dari revolusi industri di Inggris itu. Dan kita menggunakan industri juga, seluruh dunia kan soal industri. Sehingga jadi alami memunculkan adanya remaja. Tapi nggak ada di pendidikan tentang remaja itu nggak ada. Benar, nggak ada emang. Saya juga dengan pernyataan itu tergugah juga. Tentang remaja. Nah, si penulis ini justru menciptakan yang ketiga karena kapok ini. Realitasnya ada, secara teori pendidikannya nggak ada. Maka beliau menciptakan ini remagogi. Ya, di internasional nggak ada. Yang ada itu pedagogi, yang kedua adalah andragogi. Itu aja. Anak-anak sama dewasa. Dari dulu emang gitu, tapi kapan aja. Sehingga terblok antara pendidikan, konsep pendidikan dengan realitas nggak ada. Jadi nggak ada remaja. Nah, nanti kita akan perbesar remagogi ini di ini. Pertama ada under supervision, jadi mengontrol, menemani anak, bukan mengontrol. Gitu ya. Jadi melihat anak, kumaha perkembangannya, khususnya dari jauh, gitu ya. Kemudian mentor kehidupan, karena bayarmu juga kita juga sempurna, guru nggak sempurna, tapi terus memonitoring kehidupan mereka. Kemudian monitorasi bacaan inspirasi sesuai usia. Nanti kita suruh mereka baca tertentu, yang novel tertentu dan sebagainya, gitu ya. Kemudian life based solving, ini penting. Nanti anak belajar memecahkan masalah kehidupan nyata, termasuk kalau bisa, misalkan matematika itu berdasarkan kehidupan dia. Lebih baik ucapannya tuh bukan jika si Budi punya 20 kantong, gitu ya. Kemudian si Adit punya 30 kantong, ya gitu. Tapi lebih kepada misalkan anak yang ada di sana. Gitu. Jadi anak yang ada di sana, si namanya disebutkan. Atau misalkan gini, kalau kamu punya 20 kantong dan Ustadz punya 30 kantong, nah itu kehidupan. Walaupun si kantongnya itu lain masalah batur gitu. Jadi masalah itu masalah kesorangan. Gitu. Jadi life based solving. Jadi kalau bisa masalah dia, bukan masalah orang lain sebagainya yang diselesaikan masalah dia. Kemudian ini konsekuensi learning yang tadi. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang konvensional yang biasa, guru itu menjadi pusat berdiri kontrol gitu ya. Tapi nanti remagogi ini jadi menemani tempat curhat, gitu ya, tempat mentor, ya, berbagi pengalaman dan sebagainya. Kemudian melihat buku itu hanya sebatas inspirasi, gitu ya, buku-buku bacaan, gitu ya. Kemudian masalah soal di buku saja, apel, kereta, abstrak, sesuatu yang harus berpikir yang tidak konkret. Kemudian masalahnya hidup nyata, ya. Misalkan kue habis, tanaman layu, sebagainya kehidupan dia. Gitu. Kemudian salah diselamatkan, ya, tapi ditemani lewat konsekuensi. Gitu. Dia jatuh, hidupnya jatuh. Tinggal kita hadirkan, dia diambil anaknya, gimana? Gitu. Ya. Ngobrol. Jadi tidak diselamatkan terhadap konsekuensi. Selagi aman, gitu ya. Untuk misalkan dudukan di luhur, misalkan, harapnya misalkan ya betul, ya kalau itu kita ambil, gitu ya. Tapi kalau itu selamat, rasakan dia konsekuensi. Ya, konsekuensi logis yang dia harus ambil.
Nah ini saat yang target kita, ya, pertama bisa membedakan dan memilih yang baik dan yang benar, gitu ya. Ini titik poinnya. Kemudian 3 ini yang harus mereka pikul dan bisa. Di segi agamanya, sosialnya, jadi kepemimpinan, organisasi dan sebagainya, kemudian finansial, entrepreneurship dan kemandirian. Jadi 3 ini ya, yang harus kita ini dari segi pendidikan akhir baliknya, ya, bukan akreditasi semua beda lagi, gitu ya. Kemudian bisa mengambil keputusan sendiri. Nah ini titik poin ketika mereka di usia 12-15. Jadi mereka bisa bertanggung jawab terhadap finansialnya, tahu ngitung uang, tahu cari kerja dan sebagainya. Itu kan kita ajarkan mereka. Ya. Bukan sekadar anak yang sholat, tapi anak yang bisa memikul amanah peradaban ini. Di titik poin target kita ini sehingga pelajaran yang harus kita tunjukkan kepada anak adalah ini, memikul tanggung jawab ini. Bisa dipahami? Maksudnya, kan? Banyak didedetkan banyak. Nanti kita perhatiin lebih ini. Sekarang mah umum dulu. Tapi kita akan perhati sedikit-sedikit secara teknis. Ini secara umumnya ini. Yakni mukmin mukallaf. Ini tujuan kita ketika anak sudah keluar dari SMA. Gitu ya. Jadi SMA itu dia sudah secara agama dia seorang dai. Oh ini. Bukan lagi dia sholat aja, puasa atau enggak, tapi apa? Dia sudah jadi dai, hamilul dakwah. Ini kan tinggi. Pagi hamilul dakwah, Islam ideologis, berpikir itu konsep internasional tuh, gitu ya. Itu dari segi amanah agama. Itu yang kita inginkan. Anak sudah dewasa. Cara berpikirnya udah sampai ke sana dari segi agama. Bukan lagi masalah sholat yang beres, sokaina gitu. Udah SMA di negeri, sebenarnya itu tadi masalah sholat nanti. Mau di puasa mah, apa baru kodin jawab anak. Baru kodin, ini serius. Gitu. Bahkan kayak orang Katolik ngajak iya gitu. Kali mana berarti di berapa aman di berapa gitu. Bahkan di SMP, mohon maaf, saya pernah megang obat BK gitu. Di teman anak dipanggil titik lain. Apa? Bukil lain sudah itu. Kenapa lagi belum iya gitu. Baik kan. Yang kita inginkan, ini sebenarnya dia sudah bahasa tambah lagi lebih tinggi dakwah, itu udah ya, ibadah yang lain, paham ya, tanpa paksaan. Nah ini bukan dipaksa, tapi apa? Berdasarkan pemahaman dia. Yang kita inginkan itu begini. Maka dari TK ya di desa ini tapi bukan di pasar. Di SD dulu saya juga begitu. Amanah siap mampu berkontribusi, ya, memimpin, memikul beban di tengah masyarakat. Gitu. Walaupun sekali lagi bertahap. Kemudian dari segi finansial, mandiri secara ekonomi, mampu mencari nafkah dan mengatur rezeki. Ya, dia punya tahu prospeknya dia bekerja dari mana ke mana. Kita ajarin dia, misalkan, ya di pabrik mah gampang, tinggal lulus SMA, gitu kan. Tapi jangan bingung, justru kamu tuh harusnya punya skill, gitu. Memilih orang-orang yang bekerja ke kamu. Kan itu skill itu kan yang harus kita kembangkan untuk bisnis dan sebagainya. Bukan kerja. Kalau kerja mah tinggal skill apa dan sebagainya.
Nah gitu ya. Nah, bagaimana pembelajarannya dalam membedakan dan memilih yang baik, mana yang baik, mana yang tidak, baik, jahat, benar, salah. Ya. Tujuannya mumayyiz yang tajam bukan sekedar taat karena disuruh. Nah, ini penting. Bagaimana mereka melihat baik, kemudian diikuti, ini jahat, jangan diikuti. Untuk TK, ya hafal, ada dongeng misalkan hewan, tumbuhan yang memperlihatkan konsekuensi alami, misalnya. Bahwa nanti, gitu ya, kalau di SD bisa aja konsekuensi misalkan surga dan neraka, ya, konsekuensi realnya ke sana. Tapi kalau TK, sebelum konsekuensi itu kan sekali tanggung jawab itu nggak mungkin muncul karena memahami konsekuensi itu. Ada amanah, kemudian ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi. Itu tidak mungkin. Kita harus ada amanah dulu, kasih anak tugas, kasih amanah, dikasih masalah, kemudian dia mengerjakan atau tidak, nah baru konsekuensi. Itu harus diakui. Bukan hanya diajak berpikir dan sebagainya. Nah, di sini anak misalkan kisah semut rajin dengan terlarang malas, ya, atau misalkan antara si kancil yang cepat dengan kura-kura yang lambat, ya, lomba, ternyata yang menang di kura-kura. Nah, kan paham kenapa? Karena ya walaupun itu dongeng dan jangan ada tengah diri gitu, nggak apa-apa. Ada titik buat ini konsekuensinya kalau kamu malas, walaupun kamu itu udah bisa tapi malas, kasih kelinci, nah jadi kalah. Nah ada titik. Sensori alam bermain tanah, air dan sebagainya, lihat mana yang baik dirawat, mana yang ditinggalkan. Nah ini sawah yang diurus sama petaninya bagus. Nah kalau ini nih kurang di ini. Jadi mereka tahu betul mana antara yang baik dan yang buruk. Suka mana dibaikin atau dijahatin. Jadi mereka tahu konsekuensi antara baik dengan jahat. Dia mau mendapatkan yang mana. Nah secara alami kita ini pengen yang mendapatkan baik. Sehingga apa? Ke anak. Nah orang lain juga sama. Ingin kebaikan, maka kita juga harus berbaik. Misalkan pemodelan guru, orang tua lain memilih di depan anak. Ibu pilih berkata jujur karena misalkan ini Islam langsung ke anak, gitu ya, bahwa saya itu memilih berbuat baik, orang tua atau guru berbuat baik karena apa sebagainya. Kalau di SD, jika temanmu ajak berbohong, apa yang kamu lakukan? Nah, ini mau langsung diajak mikir, gitu ya. Khususnya di SD agak ke atas. Kemudian surau ringan, rapat kelas kecil menentukan aturan main di kelas, anak diajak memilih. Kalau kelas 6, kelas 5, misalnya wali kelas itu hanya sebatas misalkan melihat moderatornya oleh anak. Yang memimpin anak. Tapi kalau di kelas 1 yang memimpin adalah wali kelasnya. Wali kelas yang memimpin, yang ngatur dan sebagainya. Tapi setiap anak berbicara. Gimana kalau gini? Gimana? Ya. Kemudian biarkan anak rasakan hasil pilihannya. Misalkan ini main dulu PR malam, jadinya terburu-buru, bahkan tidak dilaksanakan. Nanti ada hukuman tidak alaminya, ada hukuman alaminya, konsekuensi alami yang dia dapatin, tapi juga ada hukuman yang buatan, tapi buatan harus disetujui, ya. Kuncinya jangan beri instruksi itu baik terus-menerus, biarkan anak merasakan konsekuensi alami pilihannya dalam lingkungan amanah, supaya apa? Memperkuat dia memilih kebaikan dibandingkan keburukan. Karena dia juga tidak suka keburukan. Ya, saya juga kemarin ada anak TK yang mohon maaf ya, mojos itu ke mata
seorang anak TKI juga. Salah satunya anak saya. Saya panggil anaknya, ngobrol. Dan kemudian ngobrol bukan ini ya, selama tegas itu. Lebih kepada kamu tadi cuma mata tangan kamu pakai ini, pakai pensil. Gimana kalau ini pecah matanya? Nanti kamu tanggung jawab. Kalau Ustaz ini ke matain kamu gimana? Disuruh bikin soalnya. Oke, kamu enggak? Di pojok matanya pakai pensil seperti yang lain yang kamu lakukan. Akhirnya anaknya nangis. Karena bilang, wah mungkin bahasa saya lari gitu. Tapi saya ingin mengajarkan anak itu semua mikir, yang dulu ini ada konsekuensinya loh. Jadi ini mohon ajarin anak tentang konsekuensi logis, supaya nanti dia nggak seenaknya nusuk orang gitu ya. Benar seolah nggak bermasalah, nggak ada sesuatu konsekuensi dan sebagainya. Nanti poin nanti di akhir kali kita ini adalah suruh dia pikir, yang kedua adalah bertanggung jawab. Itu aja dulu, karena nanti dari sana akan banyak. Nah ini saya tanggung jawab agama sebagainya. Ya kalau sekali lagi mereka diajarkan dari awal sebagai ekonomi pikir. Kemudian termasuk juga tanggung jawab sosial, nanti ada kepanduan, nanti kita ada camping, ada outing, kita sudah banyak juga nanti konsep-konsep itu kita ramu supaya lebih jelas arah baliknya itu kemana, akilnya itu kemana. Termasuk brodering, gitu ya. Jadi anak kelas 4-5 memiliki mentor di kelas 1, kelas 2. Ada brodering, mereka sebagai kakak kelas. Kemudian ada community visit, ya. Kalau bisa ada ke panti asuhan. Nah ini belumnya. Kita kumpulin anak tuh minatnya apa, banyaknya apa, kemudian bakatnya apa, apakah klop tidak. Setelah itu kita mau kemana sesuai dengan bakat mereka. Ya, supaya mereka itu sudah tahu betul. Ya, kewajiban dia itu dewasa itu sebuah keharusan dia harus dewasa. Kamu tuh harus bekerja. Kamu tuh harus punya anak. Ya sebenarnya nanti ada taktik dakwah dan sebagainya. Sehingga apa? Anak-anak muslim itu sudah siap usia 14-15 tahun. Kita mendengar bahwa ada sahabat yang usia 12 tahun siap berjihad. Sebenarnya Rasul berkata, usia kamu berapa? 12 tahun. Hadis saya 9 tahun. Belum. Aduh, Masya Allah. Jangan gede kan? Pada saat oke gitu. Jangan gede orang awam mah. Dia sanggup. Tapi ketika pada usia 14-15, Rasul menegur. Bayangkan kan, anak Kaina usia 20 tahun. Masih mikir apa? Ditolak. Sedangkan di Islam usia balik itu udah dilepas tuh, makan, minum, uang, jajan itu udah nggak ada. Sudah nggak ada, dia harus nyari sendiri. Nah ini yang harus sebenarnya kita pikirkan. Ya walaupun dia ada konsep sedekah dan kita diselamatkan oleh konsep sedekahnya orang tua kita kepada kita ketika sudah balik, kita masih dikasih sekolah, pendidikan sampai kuliah. Ya, nanti ke depan anak itu sendiri. Saya juga pengen nanti hari itu ketika dia kuliah itu dia bisa kasih sendiri. Pekerjaannya dan sebagainya, walaupun sedikit-sedikit saya kurangi sebagainya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, karena waktu